Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik. Dan pada video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor untuk kalian semua yang kali ini berjudul Ayam Goreng Yang Aku Makan adalah perwujudan dari anakku. Cerita pada kali ini ditulis oleh Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian. Ceritanya akan saya mulai. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman salah satu narasumber, sebut saja namanya Pak Yanto. Ini kisah tentang Pak Yanto yang dulu sewaktu dirinya datang ke tempat dukun untuk melakukan sebuah ritual. Pak Yanto kemudian disajikan dengan berbagai macam daging, mulai dari daging sapi, daging kambing, dan juga daging ayam. Waktu itu Pak Yanto disuruh memilih salah satu di antara makanan yang disajikan itu. Tanpa pikir panjang, Pak Yanto pun kemudian memilih ayam panggang. Tapi di balik ketiga hal tersebut, ternyata ada cerita duka setelah Pak Yanto memilih salah satunya. Dan salah satu keluarganya itu ternyata akhirnya meninggal dunia. Nah, waktu itu Pak Yanto menyantap ayam panggang yang disajikan oleh dukun itu. Pak Yanto yang tidak tahu, ya di balik sajian itu ternyata ada yang benar-benar aneh, namun dia itu tidak berpikir yang aneh-aneh. Namun akibat dari Pak Yanto yang memakan daging ayam itu, anak pertamanya ini kemudian benar-benar meninggal dunia. Nah, awal ceritanya Pak Yanto ini yang hidup di desa dengan sederhana, bekerja sebagai tukang bengkel sepeda, penghasilan setiap harinya pun tidak menentu. Sementara istrinya berjualan gorengan di depan rumahnya. Keduanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk membayar sekolah kedua anaknya. Ada satu waktu di mana Pak Yanto ini sudah lelah hidup dengan serba pas-pasan. Makanan yang disantap setiap harinya hanya tempe tahu terus-menerus. Nah, Pak Yanto ini nekat pergi ke salah satu desa, di mana di desa itu terdapat salah satu dukun yang terkenal dengan kesaktiannya. Tanpa sepengetahuan istrinya, Pak Yanto mendatangi dukun itu dan meminta saran agar hidupnya ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Dukun yang memang sudah terkenal dengan hal-hal gaib itu, Pak Yanto kemudian disarankan untuk melakukan pesugihan. Pikiran yang sudah tidak jernih lagi dan juga sudah buntu, akhirnya Pak Yanto mengiyakan apa yang disarankan oleh dukun. Hampir 14 hari, Pak Yanto melakukan ritual. Dan selesainya ritual itu, Pak Yanto disajikan dengan 3 sajian, diantaranya daging sapi, daging kambing, dan juga daging ayam. Pak Yanto ini ternyata harus memilih salah satu di antara 3 sajian itu. Tanpa berpikir lama ataupun berpikir panjang, akhirnya Pak Yanto ini memilih ayam panggang yang disajikan itu dan disuruh untuk menyantapnya. Rasa ayam yang begitu enak, lezat, dagingnya sangat empuk, sampai membuat dirinya ini kekenyangan. Setelah ritual itu selesai, Pak Yanto kembali ke rumah. Nah, belum sampai di rumah, Pak Yanto ini melihat para warga yang berkerumun di depan rumahnya. Loh, ada apa, Bu? Pak, kenapa pada ngumpul di rumah saya? Itu, Pak, anaknya sampean itu meninggal dunia, seru salah satu warga. Sontak saja Pak Yanto kaget dan tidak menyangka kalau anak pertamanya ini meninggal dunia secara mendadak dan misterius. Dari cerita istrinya Pak Yanto, sore hari anaknya itu masih baik-baik saja, masih main-main dengan teman-temannya, masih lari-larian, tapi malam harinya dia teriak-teriak ketakutan serta kesakitan juga. Tolong, tolong, jangan sakiti aku. Ini sakit, tolong, sakit. Terus-menerus dia menjerit, menangis dengan derayan air mata. Sampai tetangganya ini berdatangan menanyakan tentang kondisi anaknya Pak Yanto yang terus-menerus berteriak.
Dan saat sudah tenang, tidak lagi menangis dan teriak, ternyata anaknya ini sudah meninggal dunia. Tanpa sebab yang jelas tiba-tiba meninggal dunia. Akhirnya jam setengah 12 malam Pak Yanto mendapati kondisi anaknya yang sudah terbaring tidak bernyawa lagi. Namun di lehernya ini seperti ada bekas luka, seperti orang yang tersangkut oleh sebuah senar. Seketika juga Pak Yanto teringat dengan ayam panggang yang dimakan. Apa ada hubungannya ayam itu dengan meninggalnya anakku? Dalam dirinya Pak Yanto sangat yakin kalau ayam panggang yang dimakan setelah ritual pesugihan itu adalah daging anaknya sendiri. Akan tetapi apapun itu semua sudah terlambat, ya karena sudah tidak mungkin juga kan Pak Yanto membatalkan ritualnya. Pak Yanto ini kemudian memberikan hak itu tanpa bilang sama istrinya kalau dia melakukan sebuah ritual pesugihan menyembah iblis. Singkat ceritanya, setelah jenazah anaknya dimakamkan, Pak Yanto ini mendapatkan saran dari dukun agar ritual pesugihannya ini berjalan dengan lancar. Pak Yanto harus mempunyai sebuah usaha, yaitu usaha kecil, apapun itu akan sangat membantu. Pak Yanto yang waktu itu memang mempunyai keinginan ingin kemudian membuka bengkel sepeda. Akhirnya dirinya nekat membuka usaha tersebut walaupun hanya bermodalkan pompa angin biasa dan bermodal keahliannya. Tapi waktu itu kurang lebihnya hampir 1 minggu lamanya, para warga banyak yang datang untuk meminta bantuan Pak Yanto untuk memperbaiki sepedanya. Dalam kurun waktu 1 bulan usaha bengkel sepedanya Pak Yanto menjadi terkenal di lingkungan tempat tinggalnya. Yang tadinya hanya bermodalkan pompa dan juga tambal ban saja, semuanya bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Segala keperluan bengkelnya sudah terpenuhi. Sampai 3 bulan setelah melakukan ritual pesugihan itu, usahanya berubah menjadi usaha yang benar-benar sangat besar. Waktu itu para tetangganya sama sekali tidak mengira kalau kesuksesannya Pak Yanto itu ada yang bantu dalam wujud perewangan seperti pesugihan. Mereka mengira kalau hal itu ya wajar saja. Banyak sekali orang-orang yang datang, entah itu memperbaiki sepeda, membeli, dan ataupun menambal ban bocor di situ. Sampai usahanya Pak Yanto ini sangat meningkat pesat. Rumah bisa direnovasi, istrinya dibelikan sebuah motor, hidup dengan kemewahan, berkelimang harta, segala kebutuhan tercukupi. Dalam kurun 1 tahun ini memang dirasa sangat berubah kehidupannya. Pak Yanto pun sadar kalau semua ini karena ritual yang dilakukan secara rutin setiap bulan di 1 malam tertentu. Setiap bulannya dia datang ke tempat dukun untuk melakukan ritual bertapa dengan berbagai macam sesaji sampai 1 minggu lamanya. Nah, saat melakukan ritual kesekian kalinya, Pak Yanto ini menanyakan tentang tumbal pesugihannya. Apakah di tahun berikutnya akan ada orang yang meninggal lagi? Dan yang ditumbalkan apa dari keluargaku lagi? Alah, kamu itu gak usah khawatir soal orang yang akan ditumbalkan atau orang yang akan diambil oleh perewanganmu. Kamu tidak usah cari atau repot-repot, biarkan perewanganmu itu yang mencari sendiri siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Pak Yanto yang mendengar apa yang disampaikan dukun itu akhirnya mengiyakan saja. Setiap hari Pak Yanto membuka bengkelnya. Tidak berselang lama, setelah hampir 2 tahun lebih orang tuanya meninggal dunia, yang usianya sudah hampir 70 tahun. Kematian orang tuanya hanya berjarak 1 tahun dengan kematian anaknya yang pertama. Pak Yanto sendiri tidak mengira kalau perewangannya ini akan mengambil nyawa kedua orang tuanya. Setelah 2 tahun Pak Yanto menjadi orang sukses dengan anak pertamanya yang meninggal dunia, lalu dilanjut dengan orang tuanya juga meninggal dunia. Pada tahun keempat, Pak Yanto harus menyerahkan tumbal secara bersamaan, yaitu anak dan istrinya yang harus menjadi tumbal pesugihannya. Dalam kurun waktu hampir 4 tahun, segala-galanya sudah mampu dia beli. Dengan usaha bengkel yang dulunya itu tidak seberapa modalnya, selama 4 tahun ini luar biasa hasilnya. Namun keadaan yang rumahnya dulu itu benar-benar sangat jelek.
namun keadaan rumah yang dulunya sangat nyaman untuk ditinggali. Dirinya bersama anak dan juga istrinya tentunya, tapi semenjak direnovasi dengan uang hasil pesugihan, suasana rumahnya itu tidak nyaman untuk ditinggali. Saat masuk ke dalam rumah, hawa panas itu langsung menyambutnya. Saat tidur pun bukan kenyamanan yang dirasakan, tapi kegelisahan. Setiap malam tubuh yang butuh istirahat pun, tapi matanya benar-benar tidak bisa dipejamkan. Bukan hanya dirinya saja yang merasakan itu, anak dan istrinya lebih dari itu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan hitam tinggi besar seakan-akan tepat di depan wajahnya. Bukan hanya sekali atau dua kali saja, tapi semenjak rumah itu direnovasi, setiap malamnya seakan-akan hidupnya ini benar-benar tidak tenang. Berbeda sekali dengan dulu saat tinggal di rumah yang sederhana, ketika Pak Yanto itu bekerja sebagai kuli bangunan. Tapi dengan keadaan rumah yang besar, rumah yang dipenuhi dengan aksesoris dinding yang mahal dan sebagainya itu tidak membuat istrinya dan juga anaknya nyaman tinggal di situ. Setelah mengetahui suaminya ini 1 bulan sekali tidak ada di bengkel dan tidak pernah pulang ke rumah, dengan keadaan rumah yang tidak membuatnya nyaman itu, istrinya Pak Yanto ini menaruh curiga dengan perilaku Pak Yanto yang setiap bulannya pasti pergi selama 1 minggu lamanya. Istrinya Pak Yanto pun menyuruh orang untuk menyelidiki, mengintai setiap kemanapun Pak Yanto pergi, terutama saat Pak Yanto pergi selama 1 minggu di setiap bulannya. Setelah diselidiki oleh orang suruhannya, istrinya Pak Yanto ini mendapatkan informasi dari orang suruhannya itu, yang tidak cuma sekali dan sudah beberapa kali melihat dan juga menyaksikan langsung apa yang Pak Yanto lakukan di suatu tempat yang jauh dari desa. Dan di tempat itu Pak Yanto sedang bertapa dan ditemui oleh seorang kakek tua berjubah hitam. Saat Pak Yanto ini pulang ke rumah, langsung saja dicecar oleh istrinya dengan berbagai pertanyaan. Kamu itu dari mana saja selama 1 minggu? Tidak pamitan sama sekali. Bahkan setiap bulannya kamu pasti pergi dalam kurun waktu 1 minggu tidak pulang. Pak Yanto yang baru saja sampai di depan pintu sudah dihadang oleh istrinya dengan berbagai macam pertanyaan seperti itu. Maaf Bu, Bapak pergi kan karena kerja. Halah, kerja kok bertapa. Sontak saja muka Pak Yanto langsung berubah, terkejut dan bingung dari mana istrinya tahu. Kalau saya tahu kamu melakukan pesugihan seperti ini dengan anak pertama kita dijadikan tumbal, orang tuamu juga dijadikan tumbal, berikutnya siapa lagi yang akan dijadikan tumbal? Sontak saja Pak Yanto ini kaget. Ini benar, istriku tahu aku melakukan pesugihan, ujarnya dalam hati. Saya melakukan ini hanya untuk kelancaran usaha bengkelnya saya saja, bukan untuk apa-apa. Alah, jujur saja kamu, kata orang yang kusuruh. Samian itu langsung berurusan dengan orang yang pakaiannya serba hitam dan mengatakan kalau saya dan anakku yang akan menjadikan korban selanjutnya, dan kamu pun kemudian bertapa. Terbongkar sudah rahasia yang Pak Yanto simpan selama ini rapat-rapat. Mulai saat ini, sebelum saya dan anak saya meninggal dunia dijadikan tumbal olehmu, saya akan pergi dari rumah ini. Pak Yanto yang mendengar perkataan istrinya semakin kelimpungan. Apapun yang kau miliki aku tidak butuh. Aku butuh kedamaian. Kalau kau mau aku dan anak-anak masih di sini, kau tinggalkan semua ritual-ritual itu. Jika tidak, saya dan anak-anak akan angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Dua pilihan yang dilontarkan istrinya. Jika ingin kekayaan semakin luar biasa, dirinya tetap melakukan ritual pesugihan dan akan ditinggalkan oleh istri dan anaknya, atau ikut istrinya tapi sudah tidak melakukan ritual pesugihan lagi. Tapi karena masih sayang dengan istrinya itu dan juga anak-anaknya yang sudah bersama-sama dari keadaan susah sampai sekarang ini, rasanya berat sekali jika harus ditinggalkan oleh mereka. Anak-anak yang dibesarkan sama istrinya, termasuk juga Pak Yanto yang sudah hidup bersama selama puluhan tahun, membuat hatinya Pak Yanto akhirnya luluh. Pak Yanto ini yakin untuk
memutuskan ritualnya dan tidak mendatangi dukun pesugihan itu lagi. Singkat ceritanya, setelah beberapa kali Pak Yanto tidak datang ke dukun pesugihan itu, usaha bengkelnya ini terjadi musibah, kebakaran yang hebat yang membuat bengkelnya ludes terbakar tanpa sisa. Padahal Pak Yanto belum sepenuhnya tobat, hanya meninggalkan ritual yang setiap bulannya dilakukan. Setelah kejadian itu, Pak Yanto seperti orang gila. Dia bingung harus bagaimana, usahanya mulai dari mana lagi, sementara semua perabotan dan alat-alat tidak satupun yang tersisa. Nah, Pak Yanto punya ide lain. Dia kemudian menjual semua aset-aset tanahnya untuk membuat bengkel kembali. Tapi baru beberapa minggu dia buka, lagi dan lagi musibah itu selalu datang yang membuat bengkel itu tidak laku sama sekali. Ini efek atau dampak Pak Yanto sudah tidak melakukan ritual di dukun pesugihan itu lagi. Istrinya waktu itu melihat kondisi suaminya, yaitu Pak Yanto, yang menurut istrinya itu seperti orang yang kebingungan. Istrinya ini mengajak suaminya, yaitu Pak Yanto, untuk ke salah satu kiai setempat agar diberi bimbingan. Tapi waktu pertama kali diajak, Pak Yanto itu menolak dan juga menolak, tidak mau diajak. Tapi kemudian kalahnya Pak Yanto itu dari bujukan kedua anaknya agar Pak Yanto itu benar-benar mau untuk bertobat. Nah, singkat ceritanya, setelah hampir setengah bulan dibujuk oleh istrinya, dirayu oleh anaknya, akhirnya Pak Yanto kalah juga dan luluh juga, yang membuat Pak Yanto akhirnya mau diajak ke tempat Pak Kiai. Nah, di tempat Pak Kiai itu Pak Yanto mulai diruqyah, mencari tahu tentang apa saja yang pernah dilakukan sebelumnya, tentang ritual, tentang pesugihan, dan apa saja yang membuat jiwanya itu seperti terbelenggu dengan duniawi. Setelah hampir kurang lebih 10 hari di tempat Pak Kiai, yang setiap hari montir-mandir bolak-balik dengan tujuan utamanya ya agar Pak Yanto itu benar-benar terbebas dari jin yang sudah membantu dirinya menjadi orang kaya raya. Sampai akhirnya Pak Yanto mengakui kalau Pak Yanto selama ini sukses dalam usahanya, bukan semata-mata karena keahlian dan kepintarannya dalam mengelola usaha di bengkel sepeda, tapi semuanya itu karena dibantu oleh perewangan lewat ritual yang dilakukan di dukun pesugihan setiap bulannya. Dan akhirnya istrinya tahu kalau Pak Yanto yang tujuannya buka bengkel sepeda ya tidak lain untuk mengangkat derajat istri dan anaknya. Sampai dia waktu itu ritual pertama makan daging ayam dan sama sekali tidak berpikiran kalau yang menjadi korban itu adalah anak pertamanya. Pak Yanto yang meminta pertolongan agar dibantu bagaimana caranya bertaubat, bagaimana caranya dia meminta ampunan dosa-dosanya. Diberikan petunjuk selama 1 bulan lebih. Setelah diruqyah, kondisinya Pak Yanto yang sudah kemudian lebih baik. Dan alhamdulillahnya setelah melewati bimbingan dan juga tahap demi tahap proses penyembuhan, ternyata pengaruh goib, jin atau setan atau iblis yang bersarang di tubuhnya, yang memang sudah sengaja mereka menempel dan mengikat Pak Yanto agar menjadi pengikutnya. Dan kemudian, tapi berkat bantuan dari Pak Kiai, Pak Yanto ini bisa terlepas dari pengaruh goib itu. Istri, anaknya, dan juga Pak Yanto bisa selamat, tapi dengan keadaan yang berubah menjadi seperti sedia kala. Usaha bengkelnya yang sudah hancur, semua aset-aset berharganya pun hanya tersisa sangat sedikit. Semua itu berawal dari Pak Yanto yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya, tapi karena salah jalan, dan Pak Yanto tidak tahu menahu kalau anak pertamanya yang dijadikan tumbal, kalau orang tuanya juga dijadikan tumbal juga. Pak Yanto sama sekali tidak tahu kalau mereka semua itu adalah perantara kesuksesan bengkel sepedanya. Setelah Pak Yanto ini menjadi orang yang benar-benar sudah taubat, orang-orang yang lebih baik dalam ibadah dan juga dalam hal-hal yang menurut agama itu lebih baik. Pak Yanto ikhlas kalau aset-aset yang tersisa itu untuk anak yatim yang tujuannya yaitu tujuan utamanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya atas apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Ini kisah dari Pak Yanto yang tidak tahu menahu kalau ternyata daging yang dimakan itu adalah daging anak pertamanya yang menjadi korban pesugihan. Dan bukan anaknya saja, tapi kedua orang tuanya juga menjadi korban dan hampir saja kemudian merenggut nyawa anak dan juga istrinya kembali.
Ya, sekarang Pak Yanto beserta anak dan juga istrinya pun hidup dengan kedamaian, kesederhanaan, tidak lagi mencari sesuatu yang praktis yang nantinya menjerumuskan dirinya sendiri. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe ya teman-teman. Nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam cerita kali ini bisa menjadikan kita manusia yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.